Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill menjelaskan di dalam bukunya Megatrends 2000 bahwa abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, yakni bobotnya moral yang kian merajalela. Hadirin, pada saat ini Indonesia sedang mengalami fase kegentingan, yakni di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun. Karena banyak sekali pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasikan sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia saat ini, yaitu tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, dan remaja mati akibat miras oplosan. Hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya adalah berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, maksud dari ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat sesuatu hasanah. Rasulullah merupakan figur yang luhur dan contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sebagaimana yang diterangkan oleh Abu A'la Al-Maududi di dalam
bukunya The Prophet of Islam. Beliau mengatakan, "He is the only one example." Rasulullah merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Mekah, di mana ketika pekerjaannya tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, timbullah perselisihan. Setiap pimpinan suku yang ada di sana berhak untuk melakukan tugas tersebut. Singkat ceritanya, Rasulullah pun datang. Beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya, beliau membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad tersebut di tengah-tengahnya. Dan beliau meminta agar masing-masing di antara mereka memegang ujung kain tersebut. Kemudian diangkatlah Hajar Aswad tersebut. Dan ketika sampai di tempatnya, Rasulullah mengambil dan meletakkannya sendiri. Setiap suku merasa puas atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka dapat pulang dengan tiada perselisihan. Karena begitu, sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan selalu mengutamakan akhlakul karimah. Dan pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, bersatu menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Musyairah menyebutnya di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terlebih pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat dan yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat-aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang ketat. Itulah kegentingan negara kita saat ini. Tapi alhamdulillah sekali, karena masih ada pemimpin kita yang patut untuk dijadikan teladan. Masih ada pemimpin kita yang bisa mengayomi, dan masih ada aparat kita yang peduli. Semua itu patut untuk kita syukuri meskipun jumlahnya masih sedikit sekali. Di tengah kepentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di seluruh aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke pintu surga. Allah juga akan menganugerahkan keberkahannya kepada kita, yaitu penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum walakin
Sadaqallahul Adzim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan keberkahan kepada mereka. Tetapi mereka pendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian yang dapat kami sampaikan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulannya, yaitu untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah SAW. Segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Rasulullah merupakan sosok yang karismatik. Di dalam diri beliau terdapat jawaban atas segala masalah yang kita hadapi. Ketika kita kembali menghadirkan Roh Rasulullah di segala aktivitas kita. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sedikit pantun. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.